Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ainaya Rofa, Nurlisnawati, Siti Komariah, dan saya sendiri Oktavian Triani. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan? Menurut Purwanto pada tahun 1987, suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Itu supervisi pendidikan menurut Purwanto. Nah, intinya pengertian dari supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau suatu tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada umumnya atau pada khususnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ainaya Rofa. Kemudian fungsi supervisi. Menurut Hasbullah, fungsi dan tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai arah pendidikan. Dalam hal ini, tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang kepada situasi berikutnya. Yang kedua, tujuan sebagai titik pangkal pencapai tujuan lain. Dalam hal ini, tujuan pendidikan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang ketiga, tujuan sebagai titik akhir. Dalam kaitan ini, apa yang diperlihatkan adalah hal-hal yang terletak pada jangkauan masa datang. Yang keempat, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuannya yang lebih luhur dan lebih mulia dibanding yang lainnya. Semua ini terlihat apabila berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kemudian, peran supervisi pendidikan ada 4. Yang pertama, koordinator. Yang kedua, konsultan. Yang ketiga, pimpinan kelompok. Yang terakhir, evaluator. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Yang kelima, prinsip konstruktif dan kreatif. Oke, saya Nurlisnawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Naya. Pendidikan anak hiperaktif. Apa itu hiperaktif? Hiperaktif di sini bisa disebut dengan kondisi di mana anak tidak bisa diam atau bahkan sulit untuk fokus. Meski demikian, anak yang aktif dan penuh energi bukan berarti anak yang hiperaktif. Dan kecurigaan apakah anak aktif yang penuh energi atau justru hiperaktif? Dapat kita perhatikan dari kemampuannya melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada jenis-jenis anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif dapat dibedakan menurut Rolf Flanagan pada tahun 2002 sebagai berikut. Yang pertama, sikap kurang memperhatikan. Di sini bisa disebut dengan inattentiveness atau mudah terganggu, bisa disebut dengan distrasibilitas. Dan yang kedua, sikap menuruti kata hati, bisa disebut dengan impulsiveness dan hiperaktivitas. Kriteria guru yang ideal untuk anak ADHD adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang ADHD dan menerima keberadaan anak dengan ADHD. Dan yang kedua, memberikan atau memberlakukan aturan secara fleksibel sambil tetap tenang dan positif. Dan yang ketiga, memodifikasi gaya dan sumber daya pengajaran agar sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Dan yang keempat, membangun aktivitas sebanyak mungkin pada hari sekolah. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Komariah. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Beberapa teknik pengajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dengan ADHD fokus dan mempertahankan konsentrasi mereka pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Beri tanda dimulainya pelajaran dengan isyarat aural seperti lonceng atau bel tanda masuk kelas. Guru juga dapat menggunakan isyarat untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang tersisa dalam pelajaran. Kemudian, buat instruksi tetap sederhana dan terstruktur. Gunakan alat peraga, bagan, dan alat bantu visual lainnya. Variasikan langkah-langkah pembelajaran, sertakan berbagai jenis kegiatan. Banyak siswa dengan ADHD melakukan dengan baik melalui permainan kompetitif atau kegiatan lain yang cepat dan intens. Pendidikan bagi anak ADHD merupakan hal yang harus diperhatikan bagi orang tua maupun guru anak ADHD. Mengingat kondisi anak ADHD yang berbeda dari anak reguler pada umumnya. Sistem sekolah bagi anak ADHD meliputi struktur, sistem perilaku, dan hubungan teman sebaya. Kemudian, dalam hal pengajaran dan pembelajaran, beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran anak ADHD adalah diferensiasi, fleksibilitas, dan penguatan positif. Kemudian, beberapa pertimbangan dalam mengatasi perbedaan belajar dan perilaku dalam kelas yaitu sebagai berikut. Ada kolaborasi internal, pengalih tanganan ke tim berbasis sekolah, pengalih tanganan ke layanan berbasis wilayah, pengalih tanganan orang tua ke layanan berbasis masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menangani atau mengelola anak ADHD atau membantu anak ADHD menunjukkan performa yang baik seiring bertambahnya usia adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan pemahaman tentang ADHD, meningkatkan keterampilan, meningkatkan harga diri siswa ADHD, restrukturisasi lingkungan, peningkatan komunikasi sekolah dan rumah, layanan dukungan berbasis sekolah, dan intervensi medis. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.